Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alim Syarif dengan NIM H0312110550. Dari video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kehidupan beragama atau kerukunan antar umat beragama di era reformasi. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang terjadinya era reformasi. Jadi yang melatar belakangi era reformasi yaitu terjadinya tiga peristiwa, yaitu krisis. Yang pertama, ada krisis moneter sejak tahun 1997 dan kondisi ekonomi Indonesia merosot dan melemah sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Yang kedua, demonstrasi besar-besaran yang membuat Soeharto mengalami tekanan politik. Dan yang ketiga, pada tanggal 21 Mei tahun 1998 di Istana Merdeka, Soeharto mengundurkan diri dari presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie. Untuk berikutnya, materi kedua yaitu makna sila pertama Pancasila dan keterkaitannya dengan era reformasi. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung makna kualitas monoteis. Jadi monoteis adalah kepercayaan bahwa Tuhan yaitu satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Selain itu, sila pertama Pancasila juga mengandung makna spiritual dan sakral. Aktualisasi nilai spiritual dan sakral dalam Pancasila ini adalah tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian keterkaitannya pada era reformasi yaitu Pancasila diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Penginterpretasian Pancasila haruslah relevan dan kontekstual serta sinkron atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Pada era itu dilakukanlah berbagai perubahan untuk memperbaiki nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila. Berikutnya materi ketiga yaitu kehidupan beragama atau kerukunan antar umat beragama di era reformasi. Pada masa pra-reformasi, penguasaan menerapkan kebijakan kooptasi beragama, yaitu di mana pemuka agama dibatasi dan diawasi demi stabilitas politik dan ekonomi nasional. Penguasa mengontrol dan menekan para pemuka agama agar tidak membawa-bawa agama ke ranah politik dan kekuasaan. Isu SARA menjadi pengendali relasi agama dan penguasa masa itu. Pada era itu, kehidupan beragama dapat dikontrol dan dikendalikan. Bahkan, konflik agama dapat diredam sedemikian rupa. Semuanya menjadi terbalik ketika memasuki era reformasi. Pada era reformasi, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan yang membuka keran keterbukaan dan kebebasan, termasuk dalam persoalan-persoalan agama. Sehingga pada awal era reformasi, paham-paham keagamaan mulai banyak bermunculan. Setelah terjadinya kontak dengan dunia luar dan terjadinya dialog-dialog agama secara global, maka muncul gerakan-gerakan agama yang bersifat radikal, liberal, dan progresif. Gerakan dan konflik antar umat beragama mulai bermunculan dan tidak terhindarkan. Hal ini disebabkan karena kontrol penguasa terhadap kehidupan beragama menjadi lemah. Pada posisi ini, penguasa menerapkan pola akomodasi dalam menerapkan kebijakan di bidang kehidupan beragama, yang artinya pemerintah bersifat longgar dan mendengar aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian telah terjadi transformasi agama pada era reformasi. Pada awalnya agama hanya diperbincangkan dalam etalase-etalase pribadi. Kemudian sekarang agama sudah masuk pada ruang-ruang publik di mana masyarakat tidak tabu lagi berbicara tentang agama. Kemudian untuk kesimpulan, jadi agama dapat menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat agar lebih beradab dan bermartabat. Agama juga dapat menjadi kekuatan moral yang memberikan spirit, arah, dan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar ke depannya agama tidak lagi semata-mata
dijadikan alat legitimasi kekuasaan yang dapat menciderai sakralitas dan nilai kesucian agama. Sekian materi dari saya. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.